setelah buka mekar, saya lihat bunga jambu kristal saya tergeletak di dasar. Ibarat kata orang pacaran remuk lah, sakit hati gitu. Pada awalnya juga saya sama beberapa rekan-rekan pada saat membeli bibit dari cangkokan. Waktu itu dulu saya awalnya bibit baru masih kecil, setelah saya rawat sebulan sudah berbunga. Nah itu wow, luar biasa untuk senangnya lah, namanya kita pemula terus beli bibit dan begitu kita rawat langsung berbunga. Wah, itu senang sekali. Setelah aktivitas maupun sebelum aktivitas itu pasti saya sempatkan untuk melihat si jambu kristal itu. Setiap hari saya hanya melihat saja tanpa perawatan apapun. Ya, setelah bunga mekar, loh betapa miris lah. Setelah buka mekar, saya lihat bunga jambu kristal saya tergeletak di dasar. Ibarat kata orang pacaran remuk lah, sakit hati gitu kan. Tuh, seperti itu. Jadi dari situ saya coba mulai pelajari dari beberapa literatur, kemudian juga beberapa artikel-artikel, dan tentunya dari YouTube juga saya belajar, dan tidak ketinggalan juga dari beberapa forum di grup atau di komunitas-komunitas pecinta tabu lampot dan lain-lain. Saya coba diskusi dan akhirnya saya temukan, saya bisa mengambil kesimpulan faktor-faktor penyebab dari si bunga jambu kristal ini rontok. Dan setelah kita tahu faktor-faktornya, barulah kita tentukan obat yang manjur untuk membasmi penyebab si rontoknya. Hasil kesimpulan yang saya pelajari, ada 3 kunci penyebab dari rontoknya bunga kristal, bunga jambu kristal ini. Ya, yang pertama itu biasanya dari umur si cangkokan atau hasil okulasian atau bibit kita. Biasanya kalau umur baru pertama kali muncul bunga, itu biasanya memang secara alamiah dia akan rontok. Ya, jadi ketika bunga pertama itu biasanya besar kemungkinan itu akan rontok, walaupun dengan kita kasih treatment, kasih obat segala macam, besar kemungkinan dia biasanya akan rontok. Kenapa? Karena memang untuk tanam bibit yang masih muda, struktur batang dan lain-lain, akar itu masih belum bisa memenuhi suplai nutrisi yang dibutuhkan si buah. Jadi memang biasanya fokus untuk pertumbuhan dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kurang nutrisi. Nah, nutrisi ini untuk pembungaan sampai bakal buah pentil seperti itu, tanaman membutuhkan nutrisi berupa kalium, ya, kalium. Jadi kenapa rontok? Karena biasanya kekurangan kalium. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga biasanya itu kurang air, ya. Jadi harusnya ketika dalam fase berbunga itu kita bantu dengan air atau menyiramnya. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga kurang, ya. Kalau terlalu berlebihan biasanya nanti efeknya dikhawatirkan takutnya busuk akar sehingga menyebabkan tanaman kita mati. Oke. Dari penyebab rontok tadi, setelah kita mengetahui penyebabnya, kemudian kita
ambil atau cari cara untuk agar 3 faktor penyebab tersebut tidaklah berpengaruh terhadap tanaman kita. Yang pertama, caranya adalah cukupkan umur. Jadi untuk bibit baru atau bibit yang masih kecil itu ketika muncul bunga pertama, usahakan jangan dijadikan buah. Jadi kita jadikan buah setelah umur atau setelah 1 atau 2 kali dia berbunga. Nah, bunga yang ketiganya barulah coba kita akan mulai untuk membuahkannya atau merawatnya. Jadi ketika umur di atas, harusnya sih idealnya adalah di atas umur 3-4 bulan, itu barulah kita coba untuk membesarkan si calon buah. Di bawah itu lebih baik kita potes saja calon bunganya, kita fokus untuk pertumbuhan. Kemudian kalau yang kedua, kekurangan nutrisi atau kekurangan kalium. Nah, ini biasanya saya pakai pupuk kalium ya. Pupuk kalium itu saya biasa pakai KNO 3 putih ya, KNO 3 putih. Jadi merek sih bebas untuk pabrikannya, yang penting KNO 3 putih. Kenapa? Karena KNO 3 putih ini kandungan fosfatnya atau kandungan kaliumnya itu sangat tinggi, biasa sekitar 40 persenan lah. Jadi kalium KNO 3 putih ini kita larutkan ke dalam air 1 sendok teh makan atau 1 sendok teh itu dilarutkan ke dalam 1 gayung saja ya. Itu dilakukan 1 minggu sekali. Kebetulan saya menanamnya di polybag 30, jadi takarnya seperti itu ya. Insya Allah nanti tanaman kita juga bisa berhasil ya, jadi buah ya. Kemudian yang ketiga, kekurangan air. Nah, air ini sangatlah penting untuk proses pembesaran bakal buah. Jadi diusahakan setiap hari, 1 kali sehari itu kita wajib ngecek media. Kita siram, nggak usah banyak. Dengan polybag 30 saya biasa menggunakan setengah gayung, tapi secara kontinu setiap hari. Saya lakukan di setiap sore biasanya. Nah, cara terakhir yang saya lakukan adalah dengan cara memotong pucuk dari batang yang dibuahi ya, seperti ini. Jadi 2 ruas ke atas ini pucuknya kita potong. Tujuannya adalah agar nutrisi fokus ke pembesaran buah. Jadi demikian 4 cara kita menanggulangi kerontokan pada jambu kristal. Semoga bisa bertahan sampai panen. Silakan diaplikasikan jika memang dirasa bermanfaat, dan jangan lupa juga like dan subscribe agar video ini bisa berkembang dan lebih semangat lagi dalam pembuatannya. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.